Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini deh, pernah nggak sih ngerasa super frustrasi sama tempat kerja yang rasanya lelet banget, penuh drama, atau kayaknya jalan di tempat mulu? Nah, percaya deh, Anda nggak sendirian. Tapi daripada cuma ngeluh, gimana kalau kita ubah cara pandang kita? Coba bayangin organisasi itu bukan cuma sekedar bagan atau struktur di atas kertas, tapi benar-benar kayak makhluk hidup yang ya bisa jatuh sakit juga. Makanya hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah topik yang krusial banget, patologi organisasi dan penyehatan organisasi. Yuk kita mulai. Coba jujur, apakah tempat kerja Anda saat ini lagi sakit? Kalau Anda sering banget berurusan sama birokrasi yang ribetnya minta ampun, aturan yang saling tumpang tindih, atau bahkan budaya kerja yang super toksik, jangan buru-buru mikir itu cuma nasib apes biasa ya. Dalam ilmu organisasi, hal-hal kayak gini tuh beneran didiagnosis sebagai penyakit sistemik loh. Sama persis kayak tubuh kita kalau lagi kena virus, organisasi Anda tuh sebenarnya lagi butuh diagnosis menyeluruh. Nah, buat nanganin itu, ini dia agenda perawatan kita hari ini. Kita mulai dari memahami patologi, terus bahas gejala dan dampaknya, masuk ke patologi birokrasi, lanjut ke penyehatan organisasi, dan terakhir, gimana sih mewujudkan reformasi? Oke, langsung aja kita bahas satu-satu ya. Bagian pertama, kita mulai dengan memahami patologi organisasi. Inti dari patologi organisasi itu sebenarnya sederhana, disfungsi. Bayangin aja kayak organ tubuh manusia yang lagi gagal berfungsi. Organisasi juga bisa loh ngembangin pola perilaku yang nggak produktif, masalah budaya, atau ketimpangan kekuasaan. Nah, hal-hal ini tuh bener-bener bisa ngelumpuhin kesehatan organisasi secara total dan bikin mereka gagal nyampe ke tujuan utamanya. Serem juga kan? Terus, gimana cara kita nyari tahu sumber infeksinya? Para ahli biasanya pakai 7 teori diagnostik ini. Apakah penyakitnya muncul gara-gara struktur yang bikin alur informasi mampet? Atau dari budaya kerja yang udah nggak ada rasa saling percaya sama sekali? Atau jangan-jangan dari politik kantor yang kotor? Lewat 7 kerangka teori inilah, kita bisa mendiagnosis dengan presisi dari mana sebenarnya disfungsi itu berasal. Lanjut ke bagian kedua, gejala dan dampak penyakit. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Tahu nggak sih, rasa frustrasi yang sering Anda alamin sehari-hari itu sebenarnya adalah varian penyakit organisasi yang valid. Kalau ada miskomunikasi parah, tanggung jawab yang nggak jelas dan bikin semua orang bingung, atau aturan kaku yang ngebunuh ide-ide baru, itu tuh bukan sekedar kebetulan. Itu adalah patologi nyata, beneran penyakit yang tiap hari pelan-pelan ngegrogotin efisiensi tim Anda. Biar lebih jelas, mari kita lihat sebab akibatnya. Hubungannya ini linier banget dan jujur aja cukup fatal. Contoh nih, budaya kerja yang nggak sehat dan penuh intimidasi, itu bakal langsung bikin angka resign karyawan meroket. Terus gimana kalau organisasinya keras kepala banget, nolak perubahan? Efeknya jelas, inovasi bakal mati dan pelan-pelan itu bakal nyeret seluruh sistem ke jurang kegagalan total. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, patologi dalam sistem birokrasi. Kalau kita ngomongin birokrasi terutama di negara kita, akar masalahnya seringkali adalah warisan masa lalu. Sistem ini awalnya dibangun pakai paradigma pangreh praja. Jadi birokrat itu diciptakan murni buat melayani penguasa, bukan rakyat. Sayangnya, DNA sistemik kayak gini tuh secara kronis kebawa terus sampai berabad-abad dan ujung-ujungnya merusak tujuan murni dari yang namanya pelayanan publik. Dan penyakit turunan tadi akhirnya nimbulin berbagai gejala klinis yang merusak banget. Mulai dari aturan yang muter-muter, bikin proses jadi super lambat, penyalahgunaan wewenang, budaya gratifikasi, sampai sistem yang malah ngehukum orang-orang yang berani berinovasi. Jadi, ini bukan lagi cuma soal oknum ya, tapi benar-benar patologi kelembagaan yang mencekik pertumbuhan dari dalam. Tapi tenang, selalu ada jalan keluarnya. Kita masuk ke bagian keempat, langkah penyehatan organisasi. Buat benar-benar nyembuhin organisasi, kita punya 10 langkah perawatan medis yang cukup ketat nih. Prosesnya panjang, dimulai dari evaluasi yang jujur lewat analisis organisasi, nentuin ulang tujuan yang jelas, ngebangun sistem resolusi konflik yang sehat, sampai berani nuntut akuntabilitas kinerja. Yang perlu diingat, nggak ada pil ajaib yang bisa nyembuhin ini dalam semalam. Pemulihan butuh kesabaran ekstra dan konsistensi penuh dari semua pihak, dari pimpinan tertinggi sampai jajaran staf. Terakhir, bagian kelima, mewujudkan reformasi birokrasi. Kalau kita tarik mundur secara historis, merujuk pada TAP MPR nomor 8 tahun 98, kita bisa lihat kalau krisis ekonomi dan hilangnya kepercayaan nasional waktu itu jadi pemicu utama era reformasi. Tuntutannya mutlak banget.
Kita butuh sistem yang lebih demokratis, partisipatif, dan birokrasi yang benar-benar bersih dari KKN alias korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, momen inilah yang jadi titik nol yang maksa birokrasi kita buat bertransformasi jadi pelayan masyarakat yang profesional. Poin krusialnya di sini adalah perlunya pergeseran yang radikal. Kita benar-benar dituntut buat ninggalin paradigma lama yang kaku, sentralistik, dan haus kekuasaan. Kita harus bergerak menuju institusi yang sehat, yaitu birokrasi reformasi yang terdesentralisasi, transparan, responsif sama kebutuhan warga, dan murni berfungsi sebagai pelayan publik. Inilah wujud nyata dari kesembuhan institusional itu. Sebagai penutup nih, saya mau balikin pertanyaannya ke Anda. Coba deh terapin kerangka diagnosis tadi di tempat kerja Anda sendiri. Pertanyaannya, apakah organisasi Anda siap menelan pil pahit untuk bisa sembuh dari penyakitnya? Atau malah mau dibiarin aja membusuk dengan patologi yang makin kronis? Alat dan kerangka kerjanya sekarang udah ada di tangan Anda. Langkah pertamanya, murni bergantung pada keputusan Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa.